Kita langsung melanjutkan perjalanan, Mas Topik. Siapa dia, Mas? Itu yang dimaksud oleh Tuan Putri Oh, yang ingin merebut kerajaannya. Itu. Ayo, kita lanjut. ayo. Allah Akbar. Bentar. Siapa ya, Bek? Siapa, Mas? Gak tahu. Ini kita lagi perjalanan pulang, Lur. Tiba-tiba ada sosok seperti Siapa sih, Mas? gak tahu. Allah Akbar. Assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah. Mohon maaf, Tuan. Diriku tercengang. Tercengang kenapa? Iya, kami sedang baru turun dari atas dan kami ingin melakukan perjalanan pulang, Tuan. Ya, diriku mengetahui. Duduklah terlebih dahulu. Monggo. Diriku akan menyampaikan sesuatu terhadap kalian. Allah Akbar. Diriku ini sudah tua. Sudah tua. Iya. Namun mohon maaf ya, Tuan. Ada tujuan apa menghadang perjalanan kami? Apakah panjenengan yang isaroh dari Mas Arya atau siapa ya? Baiklah, manusia. Diriku biasa dipanggil Agung Pramesta. Ki Agung Pramesta. Ki Agung Pramesta. La haula wala quwata illa billah. Nama itu hanya panggilan yang diberikan manusia. Diriku bukan sekedar penjaga. Diriku adalah penahan badai, pembatas dimensi, dan saksi dari putaran zaman yang tak terhitung. Setiap kali gelombang kegelapan mencoba masuk dari luar alam, diriku datang sebagai cahaya biru. Diriku menjaga tanah ini agar tetap berada dalam aturan leluhur. La haula wala quwata illa billah. Mohon maaf ya, Tuan. Lalu mengapa panjenengan muncul di hadapan kami? Padahal kami mau pulang. Karena keseimbangan telah terguncang. Nargul hanya salah satu bayang-bayang kecil dari kehancuran yang sedang merangkak masuk. Dunia kalian telah berubah. Dan perubahan itu bukan datang dari manusia saja, melainkan dari celah-celah dimensi yang terbuka tanpa izin. Kalian merasakannya, bukan? Keanehan-keanehan dunia, suara-suara gaib yang semakin sering terdengar, makhluk-makhluk gelap yang keluar dari persembunyian, bencana yang datang tanpa tanda. Allah Akbar. Ini kok kayak seperti menuju ke yang sedang terjadi sekarang. Kami melihat banyak hal yang tidak wajar, seperti ada kekuatan besar yang bergerak di balik
semua ini, Tuan? Itu benar. Zaman telah memasuki fase patah. Ketika manusia kehilangan akarnya, alam ikut kehilangan penyangganya. Pepohonan ditebang, sungai-sungai dikotori, gunung-gunung diganggu tanpa restu. Allahu Akbar. Dan kalian mengira semua itu tidak menimbulkan balasan. Kegelapan bukan muncul tiba-tiba. Ia datang karena pintunya dibuka oleh kelalaian manusia. Mohon maaf. Saya lupa bilangnya. Lalu apakah semua ini berkaitan dengan turunnya pusaka Arjun Wijaya, Tuan? Itulah alasan terbesar diriku muncul. Arjun Wijaya bukan pusaka kecil, bukan peninggalan leluhur biasa. Ia adalah penuntun jiwa, pemisah antara yang hak dan yang batil. Saksi dari perjanjian kuno antara cahaya para wali dan para penjaga dimensi. Pusaka itu tidak turun sembarangan. Ia hanya turun ketika dunia berada di ambang rubuh. Allahu Akbar. Tapi mengapa harus kami yang menerimanya? Kami hanya manusia biasa, Ki. Tidak ada manusia yang benar-benar biasa ketika takdirnya telah dipilih oleh alam. Pusaka Arjun Wijaya memilih pemegangnya melalui garis ruhani, bukan melalui garis yang lain. Ia turun kepada mereka yang mampu menanggung beban kebenaran. Meski kebenaran itu kelam dan berat, jangan meremehkan diri kalian. Kebenaran atau keberanian kalian menantang Nargul telah mengguncang panggung gaib. Allahu Akbar. Ki, punten, panjenengan tahu apa yang sedang terjadi di belakang semua ini sebenarnya? Tentu saja, diriku adalah sang penjaga. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Namun memang jarang diriku diketahui. Hanya orang-orang tertentu saja. Okay. Ada kekuatan yang jauh lebih tua dari Nargul. Kekuatan yang pernah disegel oleh para leluhur Nusantara ini. Kalian hanya melihat sebagian kecil dari gelapnya dan pusaka Arjun Wijaya. Hanya muncul ketika segel-segel kuno mulai retak. Saat pusaka itu turun ke tangan kalian, seluruh penjaga dimensi mengetahui bahwa zaman gelap baru telah dimulai. Bahkan ketika turunnya Arjun Wijaya, para iblis yang disegel, mereka mulai resah. Mereka bergetar ketakutan. Wah, mohon maaf, Ki. Apakah pusaka Arjun Wijaya bisa menghentikan semua yang terjadi? Hentikan, tidak. Tapi ia bisa mengubah arah zaman. Ia bisa membimbing kalian ke titik di mana nasib dunia dapat dipulihkan. Pusaka itu tidak bekerja dengan kekuatan saja. Ia bekerja melalui pemiliknya. Ia menguatkan niat, memperjelas pandangan hati, dan membuka jalan yang tidak terlihat oleh manusia lain. Allahu Akbar. Jadi, Ki, apa yang harus kami lakukan selanjutnya?
Pertama, kuatkan batin kalian. Semakin besar cahaya Arjun Wijaya menyala, semakin banyak kegelapan yang akan datang untuk memadamkannya. Kalian akan menemui makhluk-makhluk yang bahkan tidak mengenal batas antara hidup dan mati. Allahu Akbar. Kedua, jangan pernah berjalan tanpa niat yang suci. Pusaka itu hanya mengikuti hati yang bersih, bukan ambisi. Bila kalian menyimpang, pusaka itu akan meninggalkan kalian. La haula wala quwata illa billah. Nggih. Ki Bramasta. Mohon maaf, Ki. Apakah jenengan suka ngerokok? Dulu itu sebenarnya diriku tidak suka. Namun memang sebelum diriku bertemu dengan kalian, diriku sudah bertemu dengan beberapa orang pilihan. Bahkan diriku juga pernah masuk ke dalam mimpi saudaramu, Probo. La haula wala quwata illa billah. Nggih, Ki. Berarti jenengan tahu saudara saya, Mas Probo? Oh, tentu. Ini gimana ya? Punten. Tadi soalnya saya sedikit dengar suara, Ki. Kecut katanya, Ki. Bisa nyalin sendiri apa saya? Punten. Mohon maaf, Lur. Mas Arya ini tiba-tiba kecut gitu. Aku dengar kayak gitu sih. Benar bukan, Ki? Bukan diriku yang berbicara, tapi raga dari manusia ini. Nggih. Baik. Dari apa yang jenengan sampaikan kepada kami, lantas selanjutnya, apa tujuan akhir dari pusaka Arjun Wijaya, Ki? Dengarkan. Baik. Tujuan akhirnya adalah menyelamatkan manusia dari kehancuran yang mereka timbulkan sendiri. Arjun Wijaya adalah lentera terakhir. Tanpa pusaka itu, tanah ini akan tertelan oleh gelombang gelap dari luar dimensi. Dan Nusantara akan kehilangan jati dirinya. Allahu Akbar. Tapi setelah kejadian semuanya yang terjadi sekarang, Ki, apakah masih ada harapan? Harapan selalu ada bagi mereka yang berjalan pada cahaya. Ingat ini baik-baik. Nggih, Ki. Zaman bisa berubah, dunia bisa runtuh, tapi satu cahaya kecil yang dijaga dengan benar dapat menyelamatkan seluruh peradaban. Allahu Akbar. Ki, kami insya Allah kami akan menjaga pusaka ini. Kami akan melanjutkan perjalanan apapun yang menanti di depan kami, Ki. Begitulah seharusnya. Kalian bukan hanya pejalan. Kalian adalah mata api terakhir dari tanah Jawa. Ingat perkataan ini. Jika kalian melihat cahaya biru di depan jalan, itu pertanda bahwa diriku masih mengawasi. Tapi bila cahaya itu berubah menjadi merah, berarti batas sudah ditembus. Dan kalian harus bersiap menghadapi kegelapan yang tidak pernah kalian bayangkan.
Serem sekali ya Allah. Oke. Oke. Kami akan selalu mengingat yang jenengan sampaikan kepada kami. Terima kasih atas apa ya namanya ya, pesan-pesan kepada kami untuk selalu menjaga apa yang terjadi sekarang, seperti hutan yang mulai digundul dan juga menyebabkan bencana alam. Ya, jangan menoleh. Takdir kalian sudah terukir, dan Arjun Wijaya telah menunggu untuk menyala lebih terang. Dengarkan baik-baik. Nggih, Ki. Ada satu hal yang harus kalian pahami tentang pusaka yang kalian bawa itu. Banyak manusia tergoda oleh bayangan kekuatan. Ingin melihat kedahsyatan, ingin menyaksikan keajaiban, seolah pusaka adalah pertunjukan yang diciptakan untuk memuaskan rasa ingin tahu. Padahal pusaka agung tidak pernah tunduk pada keinginan dangkal. Pusaka tidak menyala untuk mereka yang hanya ingin tahu seberapa kuat dirinya. Pusaka tidak bergerak untuk mereka yang hatinya kosong dari tujuan. Dan pusaka tidak akan pernah membuka rahasianya kepada mereka yang menjadikannya sekedar mainan kebanggaan. Allahu Akbar. Nggih, Ki. Arjun Wijaya bukan pusaka yang lahir dari dunia materi. Ia lahir dari sumpah para penjaga cahaya dan leluhur yang menjaga nadi Nusantara. Ia menyala ketika hati pemiliknya jujur, bening, dan tidak menuntut apapun kecuali kebenaran. Ia redup ketika pemiliknya mulai bertanya, apa kekuatan? Kekuatanku, bukan apa amanahku. Ingatlah, pusaka agung bukan diturunkan untuk memamerkan kehebatan. Pusaka agung diturunkan untuk memeriksa ruh. Bila ruh pemiliknya condong pada ambisi, maka kekuatan pusaka itu akan terkunci rapat. Dan yang tersisa hanyalah besi. Besi yang tak bernyawa. Kalian harus memahami ini. Pusaka merespon hati, bukan keinginan. Ia mengikuti arah ruh, bukan arah bibir. Ia menilai niat, bukan menilai keberanian sesaat. Allah. Jika sang pemilik hanya ingin melihat kekuatan, maka yang ia lihat hanyalah kehampaan. Tetapi jika sang pemilik ingin menegakkan amanah, maka seluruh lapisan gaib akan ikut membantunya. Pegang teguh ini. Pusaka akan hidup ketika pemiliknya hidup dalam kejujuran. Pusaka akan berbicara ketika pemiliknya mendengar dengan hati. Pusaka akan bergerak ketika pemiliknya meletakkan langkahnya pada Sang Maha Ada, sang pemilik segala cahaya. Tanpa itu semua, Arjun Wijaya tak lebih dari gulungan sunyi.
yang menunggu pemiliknya kembali pada Tuhan yang menciptakan cahaya. Ingatlah, tidak ada pusaka, tidak ada ilmu, tidak ada cahaya yang akan pernah bangkit dari hati yang lupa pada penciptanya. Hati yang terputus adalah lentera padam. Hati yang tersambung adalah matahari yang tidak dapat dipadamkan. Maka jagalah hubungan kalian dengan Sang Maha Segalanya. Insya Allah. Kalian bawa amanah yang tidak dipikul oleh banyak manusia. Jika kalian berjalan bersamanya, maka segala kegelapan yang menghadang akan retak di hadapan kalian. Tetapi bila kalian berjalan tanpanya, maka pusaka itu sendiri yang akan meninggalkan kalian. Allahu Akbar. Wahai para penjaga cahaya terakhir, ingatlah bahwa langkah kalian bukan lagi langkah manusia biasa. Kalian membawa titipan langit yang ditunggu bumi. Jangan biarkan ambisi memalingkan kalian dari jalan yang lurus. Jangan biarkan rasa ingin tahu mengalahkan kewajiban. Dan jangan pernah lupa bahwa kekuatan tertinggi bukan pada tangan, bukan pada pusaka, bukan pada ilmu, tetapi pada hati yang selalu kembali kepadanya. Allahu Akbar. Majulah dengan hati yang bersujud dan biarkan Arjuna Wijaya menyala sejernih cahaya dari langit pertama. Baiklah manusia, itu saja yang bisa diriku sampaikan. Nggih, Ki. Kalian kembalilah berjalan pulang. Nanti akan ada suatu ujian setelah ini. Diriku pamit. Manusia. Nggih, Ki. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arya, lagi-lagi kita diingatkan oleh salah satu utusan mungkin ya, namanya Ki Agung Bramasta, apa siapa tadi ya? Agak lupa namanya. Beliau menyampaikan tentang keadaan sekarang dari banjir dan juga bencana alam yang lainnya, dan menyemangati kita untuk mengemban amanah dari Arjuna Wijaya, Mas Arya. Iya. Jadi gimana? Kita langsung lanjut pulang dulu apa? Langsung pulang aja, Mas. Tadi juga udah disuruh untuk langsung pulang ya katanya. Oke Lur, kita langsung berjalan menuju pulang dulu karena permasalahannya sudah selesai. Dan mohon maaf mungkin jika di sini kita banyak salah atau mungkin dari perkataan kita yang kurang mengenakan atau yang belepotan, karena memang jujur saja Lur, ini kita masih dalam keadaan mingar-mingur, jadi Ya, kadang pikirannya Masya Allah luar biasa sekali. Tapi tidak dipungkiri, kita tidak ada penyesalan sedikit pun. Kita tetap mensyukuri apa yang sudah menjadi aturan di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin orang akan selalu sehat, pasti akan diberi sakit, akan diberi ujian. benar. Seperti itu. Oke. Itulah tanda yang kuasa sayang kepada kita. Betul sekali. Oke, nanti dilanjut lagi mungkin kalau ada sesuatu yang itu ya, Mas. Ya, oke. Ya.